Cerita Banjir oleh Umi Lihayati untuk usia 4-12 tahun dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Pada suatu malam, hujan turun deras diiringi bunyi petir yang turun menyambar. Langit berwarna kelam dan sesekali terang terkena kilatan cahaya petir. Keesokan paginya, air mulai menggenangi jalan-jalan, termasuk sebagian jalan depan rumah Dayat. Bahkan sekolahnya sudah mulai kebanjiran. Alhasil, sekolah diliburkan karena memang hari Minggu. Hehehe. Yat, sejak kapan rumahmu punya kolam seluas ini? Tanya Doni keheranan saat tiba di rumah Dayat. Sebenarnya Doni mau ngerjain PR bareng Dayat, terus ngajak main sepak bola di lapangan. Tapi apa daya, ternyata lapangan dan jalanan sudah mulai banjir sampai di atas mata kaki Doni. Untungnya air yang berwarna kecoklatan itu belum terlalu tinggi hingga masuk ke rumah Dayat. Ini belum seberapa, Don. Kalau hujannya lebih deras lagi, mungkin bisa jadi kolam renang, jawab Dayat yang cengengesan sambil bantuin emaknya ngepak-ngepak barang buat jaga-jaga ngungsi. Rumah Dayat memang salah satu tempat yang strategis buat kena banjir. Sekitar 5 langkah dari rumahnya ada sungai yang menampung air hujan. Meskipun begitu, Doni heran melihat si Dayat malah kelihatan senang kalau banjir. Kok kamu malah kelihatan senang sih, Yat? Tanya Doni. Hehehe, iya dong. Sebenarnya Don, ada nggak enaknya juga kalau banjir besar. Barang-barang jadi basah semua, rumah juga jadi kotor. Tapi ada beberapa hal yang buat aku senang saat banjir, jawab Dayat sembari tersenyum. Apa tuh? Kembali Doni bertanya. Pertama, banjir itu baik buat penghematan, Don. Soalnya jarang ada yang orang jualan yang lewat kalau pas lagi banjir. Hahaha. Dasar. Terus selain itu apa lagi? Kejar Doni penasaran. Kedua, kalau banjir aku jadi rajin buat bersih-bersih. Jadi lumayan buat dietku. Ketiga, aku bisa main air sambil berenang. Mumpung nih ada kolam renang gratis. Hahaha. Ujar Dayat sekenanya. Oh iya, yang keempat aku juga bersyukur, Don. Dari banjir ini aku jadi bisa lebih mensyukuri cuaca panas. Alhamdulillah juga, banjirnya belum sampai masuk ke rumah. Lanjutnya. Mendengar jawaban Dayat yang polos, emaknya tersenyum. Jangan lupa nak, doakan juga orang-orang yang terkena banjir di tempat lain. Semoga mereka tabah dan selalu bersyukur. Dan lebih baik lagi kalau bisa membantu mereka, tutur emak Dayat. Doni paham sambil manggut-manggut. Dalam hatinya ia bersyukur rumahnya tidak kena banjir, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mengusir dan kerja bakti beresin rumah. Don, kok bengong sih? Benar kata emak, ayo bantuin, kata Dayat dengan senyum isengnya. Oke deh Yat, aku akan bantu dengan doa ya. Oh ya, buku-buku pelajaranmu sekalian aku bantu untuk menyelamatkan diri dari banjir ya. Tapi ajarin aku mengerjakan PR ya. Balas Doni. Dayat memang anak yang pintar di kelas dan dia selalu peringkat 1, sedangkan Doni peringkat 2. Kalau ada PR sekolah yang tidak bisa dikerjakan Doni, terkadang minta bantuan Dayat untuk mengajarinya. Setelah mengerjakan PR dan membantu emaknya Dayat ngepak-ngepak, Doni berpamitan pulang. Yat, aku pamit pulang ya. Bu, saya pamit pulang dulu, kata Doni sambil bersalaman ke emak Dayat. Iya nak, hati-hati di jalan ya, ujar emak Dayat ke Doni. Malam harinya Doni duduk santai di ruang keluarga bersama ayah dan ibunya sambil nonton TV. Doni menceritakan banjir yang menimpa rumah Dayat pada ayahnya. Ayah, kenapa ya kok sungai di dekat rumah Dayat selalu meluap ketika hujan deras? Tanya Doni pada ayahnya. Ayahnya tersenyum ketika mendengar anaknya bertanya. Kok ayah malam tersenyum? Kata Doni sambil lihat ayahnya, sambil menunjukkan muka kecewa karena ayahnya tidak menjawab pertanyaannya. Don, penyebab sungai meluap itu bisa juga karena ulah manusia loh, jawab ayah Doni dengan santai. Maksudnya? Timpal Doni menanggapi ayahnya. Penyebab banjir itu bukan hanya disebabkan oleh alam, bisa juga karena manusianya, seperti orang-orang buang sampah di sungai, sehingga menyebabkan aliran sungai tidak lancar dan akhirnya sungai meluap dan terjadi banjir, kata ayah Doni menjelaskan.
Doni mendengarkan penjelasan dari ayahnya dengan serius. Apa orang-orang di sekitar rumah Dayat buang sampah di sungai ya? Gumam Doni di dalam hati. Sudah malam, sebaiknya kamu tidur, supaya bangunnya tidak kesiangan, ucap ibu Doni. Akhirnya Doni masuk dalam kamar, dan dia masih kepikiran apa yang tadi ayahnya bicarakan tentang penyebab banjir. Dia tidak sabar untuk membicarakan semua yang ada di pikirannya dengan Dayat. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritanya.